Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya proyek-proyek raksasa, kayak bangun jalan tol baru atau mungkin meluncurkan satelit, itu dapat dananya? Sering banget jawabannya itu adalah utang obligasi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep ini, tapi bukan sebagai pelajaran akuntansi yang bikin pusing, melainkan sebagai sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana ide-ide besar di dunia ini bisa jadi kenyataan. Jadi coba bayangin deh, ada perusahaan dengan ide super brilian, tapi butuh dana gede banget. Katakanlah 100 juta dolar. Kalau pinjam ke satu bank aja jumlah segitu kan susah banget. Atau bahkan ya nggak mungkin. Terus duitnya dari mana dong? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Dan jawabannya bakal ngebawa kita ke dunia obligasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kenapa sih sebuah perusahaan butuh uang tunai dalam jumlah besar dan dari mana aja mereka bisa mendapatkannya? Biasanya sih ada 3 cara utama. Pertama, utang jangka pendek. Contohnya kayak nunda bayar ke supplier. Kedua, jual saham, yang artinya ya ngejual sebagian kepemilikan perusahaan. Atau yang ketiga, yang jadi pahlawan kita hari ini, utang jangka panjang lewat penerbitan obligasi. Konsepnya ini cerdas banget loh. Daripada pusing-pusing minjem 100 juta dolar dari satu pihak, perusahaan mending mecah pinjaman raksasa itu jadi kecil-kecil. Misalnya, mereka minjem 1.000 dolar aja, tapi dari 100.000 orang yang berbeda. Nah, 100.000 orang itu ya bisa jadi kita, para investor. Itulah inti dari obligasi. Simpel kan sebenarnya? Oke, konsep dasarnya udah dapat ya. Sekarang, yuk kita bedah DNA dari sebuah obligasi. Ada 3 elemen kunci yang bikin obligasi ini bisa berfungsi. Yang pertama ada nilai nominal. Ini tuh ibaratnya jumlah utang pokoknya, biasanya sih 1.000 dolar per lembar. Nah, inilah jumlah pasti yang perusahaan janjiin bakal dibalikin ke kita di akhir periode nanti. Nggak peduli di awal kita belinya lebih mahal atau lebih murah, yang dibalikin di akhir ya segini. Berikutnya, ada yang namanya tingkat kupon. Anggap aja ini semacam biaya sewa yang dibayar perusahaan karena udah minjem duit kita. Bunga inilah yang rutin kita terima, misalnya tiap 6 bulan sekali selama kita masih pegang obligasinya. Dan yang terakhir, tentu aja tanggal jatuh tempo. Inilah garis finishnya. Di tanggal inilah perusahaan wajib balikin pinjaman pokok atau nilai nominalnya dan selesai ceritanya berakhir. Sip, anatominya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Debut obligasi di pasar. Ini momen krusial banget karena disinilah harga jualnya ditentukan untuk pertama kali. Dan ya, disinilah drama pasar sesungguhnya dimulai. Jadi gini, harga obligasi itu sebenarnya ditentukan sama pertarungan antara dua kekuatan ini. Di satu sisi ada tingkat kupon dari obligasi kita yang udah dipatok, udah tetap, nggak bisa diubah. Di sisi lain ada tingkat pasar yang dinamis banget terus berubah-ubah ngikutin kondisi ekonomi. Pertanyaannya, mana yang lebih menarik buat investor? Jawabannya bakal nentuin harga jual obligasi saat itu juga. Logikanya simple banget kok. Kalau obligasi kita nawarin bunga yang lebih tinggi dari pasaran, ya jelas dong, investor pasti rebutan dan rela bayar lebih mahal buat dapetinnya. Nah, ini yang namanya dijual dengan premi. Kalau bunganya sama persis dengan pasar, ya harganya pas sesuai nilai nominal. Tapi, kalau bunga yang kita tawarkan lebih rendah, perusahaan harus kasih diskon biar laku. Ini yang kita sebut dijual dengan diskonto. Yuk, kita lihat skenario pertama, diskonto. Obligasi kita nawarin bunga 12%, tapi obligasi lain di pasar lagi nawarin 13% kan? Jelas investor bakal milih yang 13% kan? Nah, solusinya, perusahaan jual obligasinya lebih murah. Misalnya di harga 98.000 dolar, meskipun nilai utang yang nantinya harus dilunasi tetap 100.000 dolar. Lanjut, skenario paling gampang. Bunga kupon kita 12%, pasar juga lagi 12%. Pas banget, nggak pakai drama. Obligasi yang nilai nominalnya 100.000 dolar ya kejual tepat di harga 100.000 dolar juga. Beres. Nah, sekarang kebalikannya. Obligasi kita ngasih bunga 12%, sementara pasar cuma 11%. Wah, obligasi kita langsung jadi primadona. Investor bakal rebutan, bahkan rela bayar lebih. Katakanlah 102.000 dolar buat obligasi yang nilai nominalnya cuma 100.000 dolar. Hasilnya, perusahaan dapat duit tunai ekstra di awal. Oke, setelah debut yang seru tadi, obligasi ini masuk ke fase kehidupannya yang bisa berlangsung bertahun-tahun.
Tapi gimana cara perusahaan ngeberesin selisih harga dari premi atau diskonto tadi di pembukuan mereka? Yuk, kita bahas di bagian 4 ini. Nah, proses akuntansi buat ngeberesin selisih ini namanya amortisasi. Anggap aja ini cara perusahaan buat meratakan selisih harga jual tadi sedikit demi sedikit selama umur obligasi. Jadi, tiap bayar bunga, mereka juga sekaligus nyicil penyesuaian nilai utang di buku mereka. Tujuannya simpel, supaya pas tanggal jatuh tempo nanti, nilai utang yang tercatat di pembukuan itu kembali pas, sama persis dengan nilai nominalnya. Oke, kita sampai di babak terakhir nih. Sama seperti cerita lainnya, kisah obligasi juga pasti ada akhirnya. Terus, gimana sebuah obligasi berakhir? Ternyata ada dua kemungkinan. Jadi, ada dua takdir buat obligasi ini. Yang pertama, akhir yang normal dan udah direncanain dari awal. Obligasi sampai di tanggal jatuh temponya, perusahaan bayar lunas nilai nominalnya. Selesai. Tapi, ada kemungkinan kedua, semacam plot twist. Perusahaan bisa aja mutusin buat melunasi utangnya lebih cepat. Ini namanya penebusan lebih awal. Terus ngapain repot-repot dilunasin lebih awal? Jawabannya simpel, biar hemat. Coba bayangin, perusahaan punya utang obligasi lama dengan bunga 12%. Beberapa tahun kemudian, suku bunga di pasar turun drastis. Sekarang, mereka bisa nerbitin obligasi baru dengan bunga cuma 8%. Ya pinter dong kalau mereka nerbitin utang baru yang murah ini, terus duitnya dipakai buat lunasin utang lama yang mahal. Itu. Ini langkah finansial yang cerdas banget, yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian pas dicatat di buku mereka. Jadi, obligasi itu alat yang luar biasa banget buat mendanai inovasi dan pertumbuhan. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau pada dasarnya itu tetap utang. Nah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting yang dihadapi setiap manajer keuangan di dunia. Gimana caranya nemuin keseimbangan yang pas antara ngejar ambisi pakai utang dan ngelola resiko yang pasti ada di baliknya. Menemukan jawaban itu, itulah seni dari keuangan perusahaan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.